Sobat Kreatif, ketemu lagi bersama Mincu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan podcast bareng nih salah satu talent kita di acara Spill Cerita Talent gitu ya. Jadi sekarang kita udah kedatangan salah satu alumni talent pitching. Jadi buat Sobat Kreatif yang baru bergabung atau belum tahu nih tentang talent pitching itu apa, jadi itu adalah sebuah program yang dibuat oleh Visible Creative Hub gitu. Nah di sini udah kedatangan salah satu alumninya gitu ya. Halo Mas, Halo. boleh kenalan dulu? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ulul. Wis, Mas Ulul, selamat datang. Jadi Mas Ulul ini adalah sesepuh talent pitching ya. Karena udah gabung talent pitching dari tahun berapa Mas? Dari batch yang pertama waktu itu ikut di Creative Hub Visible UGM tahun 2018. 2018 itu berarti berapa tahun yang lalu Mas itu? Berarti 6 tahun mungkin ya, sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu. Gitu ya. Kalau kita menanam pohon itu sudah tumbuh cukup apa? tinggi ya Mas, Oh, iya. selama 6 tahun itu gitu. Kalau nggak kena bulldozer ya? Oh iya, kalau nggak dijadiin project Oh, iya. bercanda. Aku mau tanya-tanya nih Mas terkait program talent pitching biar teman-teman yang nantinya punya bisnis itu tahu gitu program ini apa dan manfaatnya seperti apa gitu. Tapi sebelumnya aku mau tanya Mas Ulul, kenapa sih kepikiran ikut program talent pitchingnya Shihab waktu itu gitu Mas? Waktu itu ini yang gimana? Yang jawaban formal apa yang jujur? Yang jujur aja, kita jujur aja ya. Waktu itu sama teman-teman emang udah punya usaha. Terus waktu itu juga sambil skripsi, sambil kerja kayak ya waktunya ada senggang juga kan waktu itu. Selain sebelumnya pernah ikut inkubasi gitu di salah satu foundation gitu, terus akhirnya kita memutuskan buat lanjut di Shihab gitu waktu itu. Karena kayaknya programnya lumayan menarik tuh waktu itu gitu. Kayaknya. Iya, waktu Apakah itu. setelah dijalani Mas, kayaknya menarik itu beneran menarik atau ya udah gitu? Iya, menarik sih, menarik dan setiap pulang selalu pulang dengan tanda tanya gitu kayak ini mau diapain, mau gimana gitu. Oke. Berarti itu ya awal mulanya kenapa bisa ikut program talent pitching itu coba-coba aja karena Ya, karena sebelumnya udah ada bisnis sama teman-teman, terus waktu itu karena mata kuliahnya udah habis, tinggal skripsi kayaknya bisa nih ikutan gitu. Jadi tahun 2018 itu udah punya bisnis bareng teman-temannya ya Mas Ulul. Terus boleh nggak ceritain sedikit tentang bisnisnya itu bersama teman-teman? Siapa tahu di sini ada juga yang punya teman juga bestie gitu, terus mau bangun bisnis tapi bingung gimana sih caranya bisnis bersama teman-teman ini gitu. Sebelumnya karena waktu itu kita bootstrapping, jadi kita kayak juga modelnya ya apa ya? Modelnya ya modal sosial aja kayak pertemanan gitu-gitu. Makanya aku membangun bisnis sama teman-teman modalnya ya dengan modal pertemanan itu kayak teman-teman yang punya hobi ini kita kayak ngumpul gitu terus kita bikin usaha bareng. Intinya sih gitu. Sesederhananya modal utama kami itu waktu itu ya modal sosial, modal pertemanan itu yang kemudian dijadiin modal awal. Jadi kalau misalnya ada yang masih ragu-ragu, aduh duitnya belum banyak nih tapi mau bangun bisnis, kira-kira bisa dimulai dulu dari modal sosial itu ya Mas ya? Iya bisa karena ya waktu itu emang mahasiswa kan masih belum punya uang istilahnya. Iya, sebuah angin segar ya buat kita mahasiswa ini. Nah, aku boleh dong Mas, mungkin sobat-sobat kreatif di sini juga bersama Mincu itu penasaran gitu ya, bisnisnya apa sih yang bisa dibangun dengan bermodal modal sosial itu tadi gitu Mas? Oke, karena saya sama teman-teman itu beberapa kali kerja freelance gitu di event-event gitu. Terus teman-teman punya bakat gitu kayak senang fotografi, videografi, akhirnya kita bikin kayak production house gitu. Cuma karena waktu itu kami biasa mengerjakan event-event yang ada irisannya sama kebudayaan, jadi kita kayak fokusnya production house yang ada hubungannya sama kebudayaan. Waktu itu gitu, jadi kayak pementasan seni pertunjukan dan juga segala macam gitu kayak pertunjukan seniman gitu. Jadi kita lebih ke intangible heritage. Gitu sih ceritanya. Terus ini boleh cerita sedikit. Kenapa kami terus kemudian memutuskan untuk mengambil market di situ. Walaupun disclaimer ya, saya di tim ini
nggak bisa video, nggak bisa foto, Oh, jadi saya oke. di tim ini saya sebagai yang mengelola Oh, heeh, heeh. bisnisnya gitu, kayak dalam tanda kutip kayak sederhananya mungkin kayak manajerial tim Iya. gitu-gitu. Nah, baik lagi ke ceritanya, kenapa kemudian kami memutuskan untuk mengambil market yang intangible heritage gitu, karena kami semua eh, sebagian besar dari kami itu keluarga keturunan Jawa. Waktu kita tumbuh dan berkembang, saya ngerasa kayak dulu dari kecil sampai SMA kayak saya nggak pernah belajar tuh yang nilai-nilai Jawa, Iya, iya, iya. falsafah-falsafah Jawa yang katanya banyak unsur apa ya, historis dan filosofis gitu. Saya lebih mengenal mungkin cerita kayak misalnya Cinderella yang Iya, iya. hidup tinggal bareng 7 kurcaci, terus kemudian dicium pangeran baru bangun gitu. Saya malah lebih dekat dengan itu daripada mungkin cerita tentang Pandawa Lima Oh, ataupun iya, kisah iya. Ramayana gitu. Jadi kayak orang-orang selalu bilang kayak wong Jawa hilang Jawane, orang Jawa Iya. kehilangan jati dirinya gitu. Terus banyak asumsi di luar sana yang mengatakan bahwa ya ini akibat dari globalisasi gitu. Orang Jawa tercerabut dari akarnya, mereka jauh dari nilai-nilai Jawa. Tapi ternyata eh, perspektif yang ada di lingkungan saya waktu itu, waktu saya SMA, saya kuliah, Iya. saya mulai sedikit membaca gitu-gitu, jangan-jangan bukan salahnya globalisasi nih. Jangan-jangan orang-orang hanya mengkambing hitamkan globalisasi karena memang mereka tidak mau mencoba untuk mengenal budayanya. Harusnya kalau menggunakan logika globalisasi, harusnya kita makin gampang dong Iya, iya. mengakses kebudayaan, Benar. mengenalkan budaya kita kepada orang luar misalnya mungkin. Jangan-jangan ya itu ternyata selama ini yang saya tahu saya ketipu ternyata. Ternyata bukan salahnya globalisasi, jangan-jangan memang kitanya yang tidak mau apa ya kayak berjuang Iya. gitu. Makanya terus kemudian bisnis kami ini adalah manifest dari kenapa kami ingin melakukan itu gitu sih. Oke. Itu sih Jadi sederhananya. itu setidaknya yang melatar belakangnya, latar belakang kuat kenapa pada akhirnya bikin bisnis yang emang ada unsur kebudayaannya gitu. Ya, dan secara intangible gitu. Kalau misalnya tangible kayak misalnya Candi Prambanan, Candi Borobudur, Iya, iya. ataupun misalnya rumah-rumah joglo yang ada kaitan historisnya itu kan mudah dilihat. Tapi kalau kemudian misalnya seni tari dan itu Iya. kan dia perlu di apa ya, diinventarisir, didokumentasikan gitu supaya ada wujudnya secara digital. Nah, itu makanya kita menggunakan si bisnis digital ini as a tools buat kita itu menyelesaikan masalah-masalah globalisasi, terutama yang ada kaitannya sama kebudayaan. Oke, oke. Jadi ini benar-benar bisnis yang berangkat dari permasalahan dan keresahan sosial sebagai warga Jawa yang tapi kayak kehilangan jati diri gitu ya, Mas ya? Iya, di lingkungan kami Iya, ya. iya, betul, mungkin betul, di betul. lingkungan yang lain mungkin akan berbeda Iya, ya. iya, benar sih. Dan ini bisa jadi salah satu referensi juga ya, mungkin buat sobat-sobat kreatif nih yang pengen bikin bisnis gitu. Mungkin bisa dimulai dari melihat permasalahan di sekitar gitu ya. Iya. Kayak masalahnya apa gitu, mungkin bisa dicari solusinya gitu ya. Dan itu dijadikan bisnis gitu. Nah, jadi produknya, bisnisnya juga berarti kan hal-hal yang gimana caranya memperkenalkan budaya-budaya Jawa ke luar gitu ya, Mas ya? Iya. Awalnya gitu, awalnya kayak ke kebudayaan Jawa, tapi lambat laun kita juga berkolaborasi dengan suku masyarakat yang lain gitu sih. Oke, berarti awalnya itu terus berkembang gitu ya, Iya, Mas? Nah, mungkin boleh dong Mas ceritain bisnis, berarti kan Mas Ulul kira-kira itu totalnya berbisnis tuh udah berapa tahun, Mas? Kalau dihitung sama teman-teman dari mulai masuk Sihab, sebenarnya udah dari 2016 Iya. kita bikinnya, jadi 2016 sampai sekarang gitu. Dan sampai akhirnya saya juga tahun. sama teman-teman, sama teman saya juga mengembangkan bisnis lainnya gitu. Nah, ini hal yang menarik ya, Mas. Jadi kayak dari satu bisnis terus berkembang ke bisnis lainnya gitu. Boleh dong Mas diceritain gitu dari bisnis yang mungkin tentang kebudayaan, terus bisnis yang lainnya itu tentang apa gitu? Apakah masih sama atau mencoba jalur-jalur lainnya? Gitu. Iya, kalau secara garis besar mungkin sama juga, kita punya production house, tapi fokusnya berbeda, agak berbeda, dan sistem manajerialnya aja sih yang sebenarnya juga kita bedain gitu. Kalau yang di bisnis
saya yang baru gitu, yang selanjutnya itu kita kalau yang sebelumnya itu kita kolektif kolegial gitu. Jadi sistemnya memang bekerja sama, kekerabatan gitu-gitu. Kalau sedangkan bisnis kita yang satu lagi itu kita cukup hierarkis gitu. Jadi misalnya ada direkturnya, ada wakil direktur, ada keuangan dan lain-lain. Jadi secara sistem pengelolaan dan juga manajemennya beda gitu. Kalau yang bisnis sebelumnya itu by project. Kalau yang bisnis yang sekarang namanya Wah Podcast itu manajerialnya kita semua sistem penggajiannya gitu kayak kantor. Jadi monthly gitu-gitu. Kolektif kolegial itu ini sih aku pertama kali mendengar itu ketika menjadi mahasiswa Visipol ya, Mas Ulul. Tapi mungkin buat beberapa orang itu menjadi istilah asing gitu. Mungkin Mas Ulul boleh dong bantu menjelaskan konsep kolektif kolegial ini secara mungkin sedikit lebih jelas lagi, dan juga apa sih yang menjadi kekurangan dan kelebihannya gitu antara bisnis yang memang pakai konsep kolektif kolegial dan bisnis yang pakai konsep hierarkis seperti kantor atau pekerjaan pada umumnya gitu. Ya waktu itu balik lagi karena waktu itu kita anak-anak muda gitu, kayaknya seru nih kita kayak punya konsep sendiri, terus kita menerjemahkan konsep kolegial kolektif juga sepenangkapan kami, sesederhana mungkin. Jadi kayak terus kemudian setiap project itu setiap orang dibebaskan buat ikut project atau enggak gitu. Jadi di tempat kami memiliki kebebasan buat aku mau ngambil project ini nih, aku nggak mau ngambil, itu kebebasan dan haknya sama gitu, kita setara gitu. Jadi tidak ada hubungan yang hierarkis. Terus setiap project yang dikerjakan oleh orang nanti kita akan bagi rata sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Terus kemudian yaitu setiap projectnya akan dibagi gitu, kita setara gitu. Jadi pekerjaan akan didapat ya sesuai dengan keinginannya dia. Jadi kita juga nggak ada yang mengatur. Terus secara manajerial keuangan ya ketika dia bekerja dia akan mendapatkan upah, ketika dia tidak mengambil pun juga tidak masalah gitu. Dan ya itu semuanya dibagi rata gitu, karena kita semua bekerja bakti, bergotong royong bersama-sama. Jadi ya kita menikmatinya bersama-sama. Gitu. Jadi tidak ada yang staff mana, tidak ada yang anak buah istilahnya gitu. Itu nggak ada. Jadi kita semua setara. Bareng-bareng. Karena ya itu balik lagi modalnya awalnya modal sosial, bareng-bareng kita semua setara, kita semua dalam tanda kutip kita semua bosnya, kita semua memiliki usahanya. Ini sama-sama merintis dari nol juga ya, Mas Ulul sama teman-teman juga. Terus ketika mungkin bisnisnya udah semakin besar, semakin dikenal sama orang gitu, apa sih yang menjadi hambatannya? Dan mungkin menurut Mas Ulul kayaknya tuh ini tuh hambatan atau tantangan-tantangan yang sering banget dihadapi oleh orang-orang yang memulai bisnis dari nol gitu. Ya mungkin salah satu kayak tantangannya karena mungkin kita semua anak muda ya, ya mungkin orangnya akan silih datang dan berganti gitu. Kayak mungkin waktu itu kita juga nggak membayangkan bisnis dalam tanda kutip iseng-isengan waktu kuliah ternyata sampai sekarang gitu. Ada yang ternyata mereka ya sebelum nunggu jadi orang kantoran atau mungkin ingin menjadi akademisi gitu, paling nggak dia ikut membangun bisnis gitu. Tapi ketika mereka udah dapat kerjaan ya mereka pergi gitu. Jadi ya kayak isunya mungkin gonta-ganti tim gitu-gitu sih. Dan gimana kemudian kita juga bersifat adaptif ya, karena kan namanya industri kreatif itu kan cepet kan sebenarnya. Silih datang silih berganti gitu. Dan tantangan lainnya adalah gimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman lainnya gitu di bidang-bidang lainnya gitu. Bagaimana cara kemudian mengelola jaringan gitu-gitu dan berkolaborasi. Itu sih kayaknya yang menjadi tantangan yang cukup menarik gitu ketika anak muda punya bisnis. Ternyata kita menghadapi permasalahan people come and go ini nggak cuma di masalah percintaan ya Mas Ulul, tapi di masalah bisnis juga kita harus bersiap-siap gitu untuk ya menghadapi ketika mungkin teman kita berbisnis di awal dapat kerjaan lain atau kesempatan yang mungkin lebih menarik atau berpeluang besar untuk meningkatkan berbagai hal dalam dirinya, mungkin dia juga bakal
kemudian pergi gitu ya, atau dalam tanda kutip meninggalkan bisnisnya gitu. Oke, berarti dalam berbisnis kita harus menjadi orang yang adaptif dan siap dengan berbagai macam konsekuensi itu ya, Mas? Ya, saya pikir sih gitu ya, tapi mungkin ada perspektif-perspektif lain yang mungkin akan cukup berbeda dengan saya gitu. Tapi kalau saya sampai hari ini masih mengamini kayaknya kita memang perlu adaptif sama perubahan gitu sih. Oke. Dari bertahun-tahun menjalani bisnis Mas Ulul, selain permasalahan itu harus adaptif dengan tim yang datang dan pergi itu, kira-kira masalah apa lagi sih Mas yang mungkin bakal dihadapin oleh orang-orang yang mau membangun bisnis dari awal, terutama buat anak muda nih gitu Mas? Ya karena mungkin irisannya kami sama teknologi juga ya. Salah satu perubahan yang mungkin cepat itu adalah perubahan teknologi. Jadi salah satu yang menjadi concern itu yaitu perkembangan teknologi itu cepat banget gitu. Kadang saya dengan teman-teman yang di bawah saya gitu usianya mungkin pola treatment sama teknologinya kan beda gitu sih. Jadi ini juga salah satu tantangan gitu. Beberapa otomatisasi teknologi gitu mungkin juga kayak kita ya memang harus terus tetap adaptif sih sebenarnya. Itu selain adaptif sama lingkungan sama tim, kita juga perlu cukup adaptif sama teknologi gitu. Jadi di bisnis saya yang Oma Podcast itu justru sebagian besar malah anak-anak muda dan anak-anak yang hari ini masih kuliah gitu, yang mereka masih skripsi itu mereka sambil bekerja. Gitu sih. Ya sekarang banyak sih mungkin karena juga tuntutan juga ya Mas, kayak kita harus punya banyak pengalaman dan lain sebagainya, jadi banyak juga mahasiswa yang sekarang udah mulai nih kerja-kerja cari pengalaman juga gitu. Betul. Dan tapi aku penasaran ya Mas, gimana sih namanya bisnis ya, apalagi bisnis itu kan ya ibaratnya kita membangun sendiri gitu. Gimana caranya tetap konsisten dari awal sampai sekarang? Karena menurut aku kadang mungkin masalah yang dihadapi oleh orang-orang itu ketika mau membangun bisnis itu gimana caranya semangatnya itu nggak turun gitu. Karena kalau semangatnya turun ya bisa jadi bisnisnya misalnya jadi berantakan dan lain sebagainya gitu Mas. Ini pertanyaan yang cukup menarik sih sebenarnya buat saya, karena jangankan masalah bisnis ya, masalah kadar keimanan kita sama Tuhan aja kan kadang naik turun kan. Betul. Apalagi ini bisnis yang sifatnya mungkin dalam tanda kutip duniawi ya gitu. Kalau saya sih ya mungkin ya itu karena beruntungnya ada dalam tim gitu, jadi setiap hari juga ketemunya sama tim, jadi ketika ada satu yang misalnya mungkin kadar semangatnya atau kadar keimanannya itu kayak menurun gitu ya, mungkin bisa terinfluence sama teman-teman ini yang semangat-semangat, apalagi teman-teman yang anak-anak muda ini kan yang juga memicu saya mungkin sama teman-teman kayak oh ini harus lebih semangat nih, harus apa lagi nih gitu. Kadang kayak apa ya itu dapat motivasinya dari tim, dari orang yang punya value yang sama gitu. Jadi saya pikir mungkin salah satu kuncinya adalah ketemu dengan orang yang value-nya serupa gitu. Kalau misalnya kita lagi dalam tekanan, lagi down, tapi punya ekosistem yang cukup mendukung gitu, saya pikir ketika satu ada yang ini, mungkin yang lainnya akan juga cukup membantu. Oke. Jadi poin yang penting banget buat kita highlight adalah kita harus menemukan juga ya orang yang value-nya serupa juga ya Mas sama kita. Iya, mungkin dalam tim gitu. Jadi ya paling enggak kita bisa selesaikan bersama-sama kan. Karena mungkin beberapa kali juga ya Mas, karena kan kalau selama di kuliahan juga kan ada ya beberapa yang misalnya lomba atau apa yang tentang bisnis sosial dan lain sebagainya gitu. Dan aku juga menemukan beberapa yang kayak mungkin ditinggal, dalam tanda kutip ditinggal oleh timnya, jadi kayak cuma sendiri gitu menghadapi berbagai macam tantangan bisnis ini. Jadi ya itu sih penting banget untuk kita menemukan orang yang sama-sama punya komitmen dan value-nya juga sama gitu ya Mas sama kita gitu. Kalau tadi kita udah mengulik-ngulik bisnis Mas Ulul dan bagaimana Mas Ulul kemudian konsisten selama bertahun-tahun menjadi pebisnis gitu ya, dimulai dari nol gitu ya Mas. Aku mau balik lagi nih Mas ke program talent pitching. Gimana sih program talent pitching itu? Tadi kan udah di-spill di awal gitu ya Mas, kayak kenapa pada akhirnya memutuskan untuk ikut program itu. Tapi yang pengen aku tahu, gimana sih program talent pitching ini, seberapa besar atau
segimana sih dampaknya untuk Mas Ulul gitu dalam melihat bisnis atau membantu Mas Ulul mengembangkan bisnisnya Mas Ulul bersama teman-teman. Oke, pertanyaannya cukup rinci ya gitu. Iya. Tapi kalau ini berarti kan berbicara tentang kebermanfaatan Iya, si betul. program talent pitching untuk kami Iya. ya khususnya gitu. Kalau dari perspektif kami sih ya manfaatnya salah satunya ya hikmahnya, mengambil hikmahnya. Oke, hikmah seperti apakah yang bisa diambil dari program talent pitching ini? Iya, itu tadi balik ke awal-awal tadi ternyata salah satu modal itu ternyata bukan finansial gitu Iya. kalau kami lihat gitu setelah kami menjalani usaha itu karena itu tadi ternyata membangun kepercayaan, membangun tim, membangun orang-orang yang value-nya sama itu menjadi salah satu kunci gitu selain mungkin tadi masalah finansial gitu. Ketika di talent pitching itu kita diajari bagaimana kemudian kita ketemu dengan orang, bagaimana kita berjejaring, dan itu yang salah satu menjadi modal yang cukup kuat karena mungkin inkubasi ini ada di Visipol gitu dan Betul. Visipol itu kan salah satu kriteria lulusannya mungkin karena saya dari pembangunan sosial dan kesejahteraan ya kayak punya mungkin daripada teman-teman lain di jurusan kami punya mata pisau analisa yang mungkin lebih cukup tajam dalam melihat peluang-peluang di masyarakat gitu. Nah itu yang mungkin kemudian bisa saya elaborasikan. Oh ternyata kalau dimasukkan ke bisnis bisa tuh ternyata kayak gini dan ternyata Visipol itu luas gitu loh ilmunya buat ngelihat ini. Betul, walaupun betul. mungkin saya secara teknis tidak bisa mengoperasikan beberapa alat dan juga teknologi, tetapi secara manajerial beberapa case gitu bisa kami selesaikan bersama-sama. Salah satunya ya dengan ilmu-ilmu sosial malah justru kayak gitu dan pendekatan-pendekatan bisnis yang sampai hari ini kami pakai dan value-value-nya itu memang beberapa dari dari kuliah, dari inkubasi kita di Sihab gitu. Saya mendapatkan banyak value-value yang kemudian bisa diadaptasi ke bisnisnya. Itu sih. Jadi sedikit banyak program talent pitching ini memang memberikan hikmah yang cukup lah ya Mas untuk menjadi bekal gitu Mas Ulul bersama teman-teman mengembangkan bisnis gitu. Nah mungkin teman-teman juga warga-warga Visipol ya yang pengen banget untuk berbisnis itu berarti terbuka ya Mas kesempatannya yang luar biasa. Jadi kita mungkin nggak harus berangkat dari background orang ekonomi atau sebagainya ketika mau membangun bisnis gitu. Tapi dari background mana aja yang penting kita bisa melihat masalah apa sih yang mau kita solve dengan bisnis yang mau kita bangun gitu ya Mas ya. Iya, mungkin kalau di Visipol itu dan kemudian kan sebenarnya kita bisa sambil jalan kan melengkapi tim, membangun tim gitu. Tapi paling tidak dengan punya modal dan juga value untuk membantu masyarakat, saya pikir bisnis menjadi salah satu jalan yang cukup menyenangkan untuk anak muda dijalani. Ya, kita tadi sudah berbicara kira-kira menyerempet tentang bisnis sosial ya Mas, berarti kayak kita membahas kurang lebih tuh bisnis sosial gitu, gimana caranya bisnis kita nggak cuma berorientasi untungnya aja gitu, tapi juga gimana bisa bermanfaat, bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat gitu. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman. Sebelum kita berakhir nih Mas sesi podcast seru ini gitu, aku boleh dong Mas Ulul dikasih closing statement gitu ya, kayak apa sih yang unek-unek yang pengen Mas Ulul sampaikan sebagai sesepuh sesepuh talent pitching ya, sesepuh talent pitching gitu yang sudah berkecimpung ke dunia bisnis sosial selama beberapa tahun gitu, untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai gitu untuk membangun bisnis sosialnya sendiri. Ya paling enggak dimulai sih dari sekarang gitu, karena kayak skripsi yang baik lah, skripsi yang dimulai dan juga skripsi yang selesai kan. Betul. Paling enggak kalau udah punya niat tuh di pikiran, di hati, kayaknya mending dijalani dulu gitu. Kayak kita nggak tahu kan kedepannya kan gimana, tapi paling enggak daripada menumpuk di kepala, menumpuk di hati, terus jadi stres, jadi pikiran, mungkin kayaknya salah satu gerbang yang bisa diambil pintunya di Visipol gitu, karena juga Visipol saya kira cukup membuka banyak peluang untuk kolaborasi dengan fakultas-fakultas lain gitu kan, buat membangun tim ya. Itu salah satu apa ya, mungkin decision making saya yang terbaik yang pernah saya lakukan selama kuliah ya, salah satunya
saya ikut Shihab sih. Saya jadi kenal beberapa orang gitu dan kenal alumni-alumni gitu-gitu dari Shihab sih. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Ulul Terima yang kasih, sudah sama-sama. mau berbagi lika-liku dan spill ceritanya selama menjadi alumni program talent pitching di Visipol Creative Hub. Nah, buat teman-teman yang udah kepikiran atau udah punya bisnis tapi mau mematangkan ide bisnisnya, jadi Visipol Creative Hub itu punya program talent pitching yang sebentar lagi akan buka pendaftarannya, jadi jangan sampai dilewatkan ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu episode pertama dari podcast Spill Cerita Talent pada saat ini. Sampai bertemu teman-teman semua di Spill Cerita Talent selanjutnya. Dadah! Yeay!